Shalom, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Puji syukur kalau saat ini kita boleh kembali bertemu dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Bruri James Wane, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gracia Bekasi. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri hari ini dan sebelum kita membaca Alkitab kita, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, jika pada malam saat ini kami akan kembali mendengar suaramu, kebenaran firman Tuhan. Urapi kami untuk dapat menghayati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maksud kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada jam malam hari ini, Minggu 21 Juli 2024, diambil dari 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal ketiga ayat 10 sampai ayat 15. Yang menyatakan, sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika dalam bacaan ini kita menyaksikan bagaimana Paulus mengibaratkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang terampil dikatakan, yang meletakkan dasar bangunan atau pondasi supaya orang lain dapat membangun di atasnya. Muncul suatu pertanyaan, mengapa dalam hal ini Paulus tidak sekaligus saja mendirikan bangunan di atas dasar atau di atas pondasi yang telah ia buat. Ia dapat tentunya membangun bentuk bangunan apapun secara monumental maupun secara fenomenal, supaya terlihatlah pekerjaan dirinya. Namun mengapa Paulus hanya mengerjakan dasar atau pondasi, lalu selanjutnya ia mempersilahkan orang lain, mempersilahkan siapapun untuk membangun di atas dasar yang ia telah buat itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus mengatakan, apapun bahan bangunan yang mau dipakai sebagai dasar bangunan yang akan berdiri di atas pondasi itu, silakan saja. Karena yang penting, yang perlu diingat,
bahwa nantinya yang akan berdiri itu harus tahan uji. Bangunan yang akan berdiri di atas dasar itu tahan uji. Karena apa? Karena dasar atau pondasi yang diletakkan oleh Paulus yaitu Yesus Kristus. Karena itu, mari membangun di atasnya. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Membangun satu bangunan rohani, membangun sesuatu di atas dasar yang benar, yang kokoh, yang kuat, di atas nama Yesus. Prinsip Paulus dalam hal ini, ia katakan juga di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di situ, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian yang Paulus katakan juga di dalam bacaan sebelumnya. Kamu adalah bangunan Allah. Dia mengatakan, hai jemaat, jemaat adalah bangunan Allah, milik Allah. Dan karena itu, marilah semua yang memiliki keinginan membangun kehidupan yang terbaik di hadapan Tuhan, mari membangun suatu kehidupan berjemaat yang baik, yang dapat saling membangun satu dengan yang lain di atas dasar yang benar, di atas dasar Yesus Kristus. Jika dasarnya itu sungguh sangat berkualitas, yaitu Yesus Kristus, maka bangunannya pun yang berdiri di atas dasar itu haruslah juga berkualitas. Berkualitas dengan catatan ia mampu tahan uji. Jika pada akhirnya segala sesuatunya Tuhan akan perhadapkan dengan satu ujian bagi pertumbuhan itu sendiri. Tuhan memberkati segala kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan yang bertumbuh. Biar kita bertumbuh secara tepat, secara baik di atas dasar kehidupan yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk satu perenungan yang boleh kami terima saat ini tentang bagaimana dasar dan bangunan itu sendiri. Kami percaya Engkau sedang membangun kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini yang telah kami jalani dari sejak pagi hingga malam saat ini. Dan jika saat ini kami akan mengakhiri hari ini, biarlah ucapan syukur dan puji hanya kepada Tuhan kami nyatakan kepadamu. Agar kami boleh menjalani waktu istirahat dari sejak saat ini, bahkan sampai hari baru kami akan hadapi kembali. Kiranya segala hormat dan puji-pujian akan terus kami ungkapkan kepadamu dari sekarang ini sampai kapanpun juga. Inilah doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah night call kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.